bungaan nalikane miyos dalem Gusti para pangen kang anampi warta lumantar malaikat sigra sujud sang timur kekidungan srukapiarsi saking pramala hekat tur kang moho luhur sami angidung gloria in excelsis Deo mulyaake Gusti wis ngutus sang pamarta matur nuwun berkah helm kalau firman dia mau cepat sendiri. Tampaklah duta surgawi pada para gembala yang hidupnya bersahaja namun hatinya murni. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Pergilah ke kota Daud dan lihatlah di kandang seorang bayi yang lemah penyelamat terjanji. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ya, kita renungan yang akan disampaikan oleh Romo Toto. Bu, sedikit perlu kami sampaikan karena tadi mohon maaf mungkin Bu Santi ada yang terlewat. Kenapa kok kita ini hanya sekitar 60 orang, begitu Nun Sewu. Saya sampaikan karena banyak yang bertanya, kok infonya nggak sampai ke lingkungan-lingkungan, begitu. Memang kami
kemarin kan spontanitas ini ya. Ini acaranya spontanitas karena pertemuan rutin kita setiap bulan. Ya toh? Nah, kita gimana kalau ditawarkan ke grup? Gimana kalau kita sambil Natal? Gitu. Jadi ini memang hanya yang biasa berkumpul di setiap bulannya Romo. Nun sewu. Para Ibu dan Bapak, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Tinggal kelihatan kalau masih semangat dan dalam keadaan atau situasi yang sangat istimewa. Salam berkah dalam selalu saya pakaikan 3 kali dengan alasan kalau yang pertama belum bisa, yang kedua belum ada, yang ketiga tetap belum, semoga diterima di sisi Bapa. Barangkali memang sudah ada kemajuan. Para saudara yang terkasih, saya berterima kasih kepada panitia karena saya diundang untuk pertemuan pada kesempatan ini merayakan Natal. Saya tadi pamit ke Romo-Romo kalau saya mau Natalan. Sementara Romo Tri sekarang sedang bekerja bersama dengan pengurus Dewan Sural Harian, Keuangan dan lain sebagainya untuk persiapan supervisi tanggal 19 Januari yang akan datang. Kami berdua memang bersepakat ingin memberikan yang terbaik kepada keuskupan, tetapi tidak usah mengada-ada. Biar keuskupan mengerti sampai di mana sebenarnya perjalanan paroki Prenggolayan di usia yang ke-8 di tahun 2025 ini. Kalau mengada-ada memang yang belum ada bisa diadakan, tapi alon-alon baik karena lihat di Romo Yorami tahun 2026 muga-muga masih lama, masih ada banyak waktu untuk berbenah. Maka Bapak Ibu bisa mirsani di pastoran sekarang agak berbeda. Garasi mobil itu diubah menjadi kantor Dewan Pastoral Paroki dan juga menjadi gedung arsip dan lain sebagainya. Ruang bendahara itu ditata, arsip berkas-berkas yang tidak digunakan semua dikeluarkan dalam rangka untuk menata PNKP di Padang yang orang butuh cepet le latini. Itu hanya sekedar pengantar dan pamer. Amer. Laporan. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan dinamika pembicaraan ini. Tadi ketika kata damai muncul, kemudian kita menyanyi tentrem. Ketika tentrem selesai, kemudian ada tembang, mocopan, dan dandang bulu tadi. Lalu di sana ada kata Gloria in excelsis Deo. Kemudian kita menyanyikan Gloria. Dan dari apa yang sudah terjadi itu, saya tertarik untuk berbicara tentang tentrem. Karena tentrem itu mata pacar saya. Maka saya ingin bicara tentang tentrem, tentang damai. Para saudara yang terkasih, pada Natal Nasional Bersama tanggal 5 Januari 2026 kemarin, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto mengatakan bahwa Natal itu adalah warta damai. Isa Al-Masih datang ke dunia untuk mewartakan damai, agar setiap orang hidup di dalam damai. Dan itu berulang-ulang dikatakan oleh Prabowo dengan berbagai macam contoh yang telah dia buat, bagaimana beliau berupaya agar masyarakat itu damai. Dari peristiwa itu saya menangkap pesan dari Natal
yang sudah tersiar dan melekat di dalam batin rakyat Indonesia itu adalah damai. Artinya Yesus Kristus yang datang, dia datang untuk mewartakan damai. Pertanyaannya adalah, damai itu apa? Itu pertanyaannya. Supaya kita bisa merasakan damai dan hidup damai, mula awake dhewe Tamu khusus. tentrem kuwi opo, aja sapa. Iya. Kalau sapa itu yang kubiyen, itu tentrem. Tetapi tentrem itu opo. Bapak Ibu, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tentrem itu diterjemahkan menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani eirene. Eirene. Kemudian dalam bahasa Latin shalom. Shalom. Artinya adalah situasi di mana manusia mempunyai relasi harmonis dengan Allah, dengan sesama, dengan lingkungan hidupnya. Jadi situasi damai adalah situasi ketika manusia mampu berelasi secara harmonis dengan Tuhan Allah, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. Ketika manusia ada di dalam situasi semacam itu, maka manusia dikatakan damai. Pertanyaan berikut adalah, apa yang menjadikan manusia damai? Kalau tadi apa artinya damai, lalu sekarang apa yang menjadikan manusia bisa sampai pada situasi damai? Ada beberapa hal. Di dalam kamus kitab suci, kalau ada bapak-bapak ibu yang mempunyai, di sana dikatakan yang pertama adalah happy, bahagia. Bagaimana bisa damai kalau tidak bisa bahagia? Tampilane ngono totok ning jebulane wujude tampilane totok ning jebul tingkah lakune titik. Toto Supriyanto tingkah lakune Titi Sipriyati. Ada yang seperti itu. Saya merasa sebagai Toto. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bisa membedakan iso ngerti wayah. Saiki wayahe opo? Wayahe wong yo turu. Wayahe wong nyambut gawe yo nyambut gawe. Aja wayahe wong turu dienggo nyambut gawe, wayahe wong nyambut gawe malah turu. Iki wis ora beres. Misalnya, wayahe wong turu munggah gendek nutuki reng. Ayo sampeyan tanggane to. Paling kan ning dene wong kae iki normal apa ora to? Memang gitu. Jadi sadari tentang wayah, waktu. Yang ketiga adalah tahu tempat. Sadar tentang tempat. Orang karo-karo. Saiki aku ning ngendi? Sementara Tuhan Yesus bersabda, ketika orang ada di bawah atap yang sama itu, tetapi sudah adalah orang yang miskin di hadapan Allah dengan karena mereka lah yang ringannya kerajaan sudah berbeda. Saya berpikir ya aneh. Ketika di kamar mandi tidak sama di kamar tamu. Gusti Yesus ki opo? Lah nek ning kamar tamu miskin tak handuk. Ning kamar mandi ngalah nganggo jas, tetapi yang berikan ya wong miskin. Di dalam konteks itu adalah orang yang bebas. Berbahagialah orang yang bebas. Itu indikator untuk mereka lah yang bisa caranya sehat. Tadi Ibu mengatakan secara psikis. Bapak Ibu, meskipun awak dhewe kan bondo ning padahal ora ana aturan sing tertulis yang mengatakan bahwa panjenengan semua kudu klambi ora yang awak. Tetapi mengapa panjenengan klambi? Mergo saya tradisi Partai Demokrat. Kemudian menjadi tidak bebas hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang tidak tersampai separuh.
apapun jadi. Cuma kalau sedikit berpikir, meskipun bergelimang harta, dia tidak bebas karena apa? Tidak bisa menggunakan. Nek jubahan atau tahu sih sekali marti yang karyanya aku mirip itu sih. Kendati pun di dalam berbagai macam terjadi karena memimpin koyo rumah mau menggunakan apapun dan mau kemana. Jadi Bapak Ibu itu indikator yang kedua. Ketika orang mau mencapai situasi damai, orang harus bergabung di dalam komunitas. Lalu yang ketiga adalah harta. Maksud saya tidak kepingin uang harta. Mesake sini gini. Tetapi jangan dimengerti guyon kok harta itu sebagai halaman kiri. Setumpuk emas berlian di sisi. Bukan itu. Yang dimaksud dengan harta adalah sarana untuk sampai kepada suatu tujuan asli dan tujuan akhir dari hidup kita orang kampung adalah tanpa mulia. Jadi tipe lagi tipe jadi hanya sarana saja. Karena kalau orang dikuasai itu Bapak Ibu dan harta, maka namanya tentram. Hidupnya juga harapan saya katakan semoga Natal sementara Tuhan Yesus bersabda dalam sabda bahagia untuk sebagian itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Memperteguh iman, memperkokoh pikir yang jiwa ibadahnya. Kamu miskin kok bahagia. Itu tema. Gusti Yesus diopok dan semoga itu memang miskin kok bahagia terwujud mewujud di dalam kehidupan. Tetapi yang dimaksud dengan miskin di dalam konteks itu adalah orang yang bebas. Berbahagialah orang yang bebas di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tadi Ibu Lagu ini silakan menunjukkannya. Ini menyanyi kamar mandi jadi nggak apa-apa. Dan rencanamu Tuhan sepanjang hidupku ini ku sadari. meskipun bergelimang harta, dia tidak Selamat daripada tahun baru. Sambil berjalan salim sama Romo, ini berputar. Nanti bisa semuanya bisa bagian salam semua. Monggo, Bu dari Bu, turun ya, ulatnya Bu, terus. Iya, lagi monggo, ya Mbak sini yuk. Yes, ya mari kita nyanyi lagi.
Aja samplok kayak untukku. Ada kamu. Ada. Oh. Ibu jari, ini namanya ibu jari. Apa kata ibu jari? Saya minum obat sesuai indikasi. Sama lagunya yang kedua. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari tunjuk? Saya minum obat sesuai petunjuk. Pinter pokoknya. Ini namanya jari tengah. Banyak yang nggak bisa lah ini. Ini namanya jari tengah. Yang ini dapat yang ini. Apa kata jari tengah? Saya minum obat. Caranya jangan salah. Tanya. Ini namanya jari mani. Omongannya ini lah iso mesti. Nggak bisa nih Romo jangan Romo nggak bisa itu. Apa kata jari mani? Saya minum obat sesuai dosis. Terakhir paling kecil. Ini namanya jari kelingking. Batika. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya minum obat. Waspada efek samping. Keren. Ujung-ujungnya gaduh. Seperti tidak ada yang bisa. Budi hati prestasi. Iya, sampai gaduh loh. Pak, dari iso ngono. Ini baru yang gini no Bu. Apa ya? Sudah? Kita lihat yang salah. Bapak Ibu kita ada di jempol, lambangnya jempol karena Bapak Ibu kita memang juara ya. Iya, Ibu jari. Nanti lama-kelamaan akan meninggalkan Bapak Ibu. Mati Ibu ya? Enggak, kurang dekat. Akan ditinggalkan Bapak Ibu kita coba. Dadah. Jangan doain loh. Jangan doain loh. Tekuannya tengah. Ya. Kita dengan Bapak Ibu kita. Tetap nempel ya, jangan doain ya. Lalu saudara tua kita tidak selamanya bersama kita. Dadah. Wewek tadi mantan toh. Aku ya wis kredit dhewe ya, Dek. Ya kita adik kita juga meninggalkan kita di Sabah ya. Dadah. Lalu yang ada cincinnya adalah pasangan kita. Coba obahno. Bagaimana? Bagaimana? Yang benar lenak biji
mesti iso. Angger sing iso iki nek ra rondo. Ya dudo. Nek ra ya ora bener. Oh. Kok maket mau ra iso ya. Bang, penjenengan presani, ini bisa bang bisa ubah. Kita ditinggalkan adik kita. Pasangan kita ujar ubahno. Maka diberi cincin di situ. Harapnya ben ora pisah. Nek urung ditimbali Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa ya kalau betul ini. Tapi kalau nggak betul mesti itu tadi. Aku rondo iso itu. Ini ya, oh ya Bapak Ibu. Ya. Dong. Nanti di rumah dicoba. Mau iso. Iso marang kowe rondo. Tidak masalah. Siapa bilang masih ada yang jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus loyo? Mengapa harus loyo? Rambut putih kulit keriput tidak masalah. Biar bergelut tinggal bonus, meski umur harus dibungkus, tapi lansia dapat semangat di hari tua. Siapa bilang dia berdosa? Pintu tempat masuk dan keluar. Aku tahu pintumu terbuat dari kayu jati, berukir bagus dan indah sekali. Pintu tempat masuk dan keluar. Aku ingin masuk ke dalam rumahmu melalui pintu itu. Semoga aku bisa bertemu dengan yang empunya, dan aku berharap bisa bermain, bisa bersukaria dengan seluruh penghuninya. Pintu tempat masuk dan keluar. Hatiku akan menjadi senang dan bahagia, sebab aku bisa bernyanyi bersama, bercandaria bersama, dan bisa makan bersama dengan seluruh yang hadir. Pintu tempat masuk dan keluar. Hai kawan, kawanku, bukakanlah pintu untukku, pintu hatimu. Terima kasih.